Pertanyaan, mengapa orang yang tulus, berhati lembut, dan tidak pernah berniat menyakiti siapapun justru sering mengalami ujian hidup? Yang paling berat adalah sesuatu yang hadir di hati banyak jiwa. Rasa heran itu muncul ketika melihat seseorang yang penuh kebaikan justru ditempatkan dalam situasi yang menguras air mata, membuatnya kehilangan banyak hal atau memaksanya berhadapan dengan kesedihan yang tidak pernah ia pilih. Dalam keheningan tertentu, pertanyaan ini terasa menggantung dan sulit dijawab dengan logika biasa. Jika dilihat lebih dalam dari sudut pandang spiritual, kebaikan bukan hanya perilaku, tetapi getaran halus yang memantulkan cahaya. Cahaya ini cenderung mengundang proses yang membersihkan, memperhalus, dan menguatkan jiwa. Ketika sebuah hati jernih, kehidupan sering menjadikannya tempat bagi proses pendalaman dan penumbuhan. Bukan karena ia pantas disakiti, tetapi karena kelembutan memiliki kemampuan untuk menampung pelajaran besar yang tidak bisa diemban oleh hati yang tertutup. Hal inilah yang membuat beban hidup kadang terlihat lebih berat pada mereka yang berhati baik. Kebaikan membawa sensitivitas yang tinggi. Hati yang tulus dapat merasakan luka kecil sebagai sesuatu yang besar, karena ruang di dalam dirinya begitu terbuka untuk menerima dan memahami. Bagi sebagian orang, pengalaman mungkin hanya terasa sebagai gangguan kecil, tetapi bagi jiwa lembut, pengalaman yang sama dapat menimbulkan getaran emosional yang lebih kuat. Ini bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa batinnya hidup dan peka. Justru karena kepekaan itulah ujian kadang terasa berlipat, seolah hidup memanggilnya untuk masuk lebih dalam lagi pada dirinya sendiri. Jiwa lembut bukan hanya memiliki kemampuan untuk mencintai, tetapi juga untuk merasakan dunia dengan kedalaman yang tidak semua orang miliki. Jiwa seperti ini sering menjadi tempat lewatnya energi yang tidak terselesaikan, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Ia mudah memahami apa yang tidak diucapkan, mudah menangkap getaran yang tidak terlihat, dan mudah tersentuh oleh peristiwa kecil. Tetapi kemampuan itu juga membuatnya lebih rentan terhadap kelelahan batin, rasa tidak dipahami, dan tekanan emosional yang muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Jiwa seperti ini kerap berada di antara kekuatan dan luka pada saat yang bersamaan. Karena itu, memahami mengapa orang baik menghadapi cobaan yang berat bukan sekadar mencari penjelasan sederhana. Ini adalah undangan untuk melihat kehidupan dari sisi yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih senyap. Ujian yang datang pada hati yang lembut bukanlah tanda bahwa ia sedang dijauhkan dari kebaikan, tetapi tanda bahwa ia sedang diarahkan pada kedewasaan batin yang hanya bisa tumbuh melalui pengalaman besar. Setiap kesedihan, setiap kehilangan, setiap rasa patah, semuanya membawa pesan yang tidak selalu terlihat dalam waktu dekat. Ada makna yang perlahan terbuka, ada kekuatan yang pelan-pelan tumbuh, dan ada cahaya yang baru mulai menyala. Dan perjalanan menuju pemahaman inilah yang akan membuka ruang berikutnya untuk mengenali mengapa kebaikan sering diuji dengan cara yang sulit. Ketika berbicara tentang mengapa kebaikan justru menjadi magnet bagi ujian, banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupan memiliki cara sendiri untuk menjaga keseimbangan energi. Hati yang bersih memancarkan getaran yang lembut dan stabil, dan getaran seperti inilah yang sering menarik pengalaman yang membantu jiwa tumbuh. Kebaikan bukan hanya sesuatu yang dilakukan, tetapi sesuatu yang dipantulkan dari dalam diri, dan cahaya yang keluar dari hati yang ikhlas sering membuat kehidupan merespons dengan menghadirkan proses pendalaman. Dalam proses itu, ujian hadir bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memurnikan.
Orang yang tulus sering memikul beban, bukan karena ia layak menderita, tetapi karena keberadaan energinya mampu menampung pengalaman yang lebih besar. Hati seperti ini, ibarat tanah subur yang dapat menerima benih apapun, termasuk benih pelajaran hidup yang berat. Jiwa yang jernih biasanya dipilih kehidupan untuk membawa hikmah yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ia dapat memahami rasa sakit dengan lebih dalam, dan pemahaman ini membantu proses pemurnian batin. Namun kemampuan menampung itu sering disalahartikan oleh dirinya sendiri sebagai kesialan atau ketidakberpihakan hidup. Padahal, apa yang ia tanggung justru menunjukkan kekuatan yang tersimpan dalam keheningan batinnya. Hati yang baik juga sering menyerap energi dari lingkungan, bahkan energi yang bukan miliknya. Ketika berada di sekitar orang yang terluka, ia ikut merasakan getaran luka itu. Ketika berada di dekat seseorang yang terbebani, ia ikut memikul sebagian bebannya tanpa diminta. Inilah sifat alami dari jiwa yang peka, yang menjalankan perannya tanpa disadari. Hal inilah yang membuat hidup orang baik terasa berat, karena ia tidak hanya membawa perjalanan dirinya sendiri, tetapi juga menyentuh perjalanan banyak jiwa lain. Tanpa ia sadari, kehadirannya menjadi tempat hidup, menitipkan banyak hal yang tidak diungkapkan oleh orang lain. Kepekaan yang tinggi membuat ujian tampak lebih besar, karena pengalaman yang sama akan terasa berbeda bagi orang dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Bagi hati yang kasar, masalah hanya terlihat sebagai tantangan kecil yang lewat begitu saja. Tetapi bagi hati yang lembut, setiap peristiwa membawa gema yang panjang ke dalam batin. Sensasi emosional terasa lebih kuat, luka kecil terasa dalam, dan perubahan kecil terasa signifikan. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa jiwa tersebut sangat hidup dan terhubung dengan dunia batinnya. Justru hubungan inilah yang membuatnya lebih cepat memahami makna sebuah peristiwa, meski prosesnya terkadang harus melalui rasa sakit. Pada akhirnya, ujian yang datang kepada orang baik bukanlah hukuman yang harus ditakuti. Ini adalah respons alamiah dari keseimbangan spiritual, di mana jiwa yang murni diberikan kesempatan untuk menemukan kedalaman dirinya. Kebaikan tidak menjauhkan seseorang dari cobaan, tetapi justru menarik pengalaman yang dapat memperhalus karakter, memperkuat empati, dan memperjelas arah batin. Hidup tidak pernah salah memilih, dan jiwa tidak pernah diberi beban yang tidak mampu ia tanggung. Dengan memahami hal ini, hati dapat melihat bahwa apa yang ia hadapi bukan bentuk ketidakadilan, tetapi jalan sunyi menuju pemahaman yang lebih besar. Jiwa yang lembut memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki banyak orang. Ia merasakan dunia dengan cara yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih sunyi. Ada sensitivitas yang tumbuh alami sejak lahir, seperti kemampuan untuk menangkap perubahan kecil dalam suasana, memahami maksud yang tidak terucap, atau merasakan luka dari seseorang hanya melalui tatapan mata. Jiwa seperti ini terhubung dengan kehidupan melalui getaran, bukan hanya melalui kata atau logika. Kepekaan ini membuatnya mudah merasakan keindahan, tetapi juga mudah merasakan perih. Ketika sebuah jiwa memiliki kepekaan seperti ini, luka kecil bisa terasa seperti goresan besar. Rasa kecewa bisa masuk lebih dalam dari yang terlihat, dan situasi sederhana bisa mengaduk batinnya dengan kuat. Ini bukan karena ia terlalu rapuh, tetapi karena pintu batinnya selalu terbuka. Ia tidak membangun dinding tinggi seperti orang lain, sehingga setiap pengalaman masuk langsung ke ruang paling lembut dalam dirinya. Itulah sebabnya apa yang bagi orang lain hanya masalah kecil, baginya dapat menjadi badai yang mengguncang keseimbangan emosinya. Namun, dari sinilah kedalaman jiwa tumbuh. Kepekaan
yang lahir dari hati lembut bukan hanya membuatnya mudah terluka, tetapi juga membuatnya memiliki kemampuan membaca energi kehidupan. Ia dapat merasakan ketidakjujuran tanpa perlu penjelasan panjang, dapat menangkap kegelisahan seseorang tanpa perlu ditanya, dan dapat mengetahui kapan harus hadir tanpa diminta. Ini adalah anugerah yang lahir dari jiwa yang peka. Tetapi anugerah ini juga membawa konsekuensi. Karena semakin peka seseorang, semakin besar pula beban yang ia tanggung dari lingkungan sekitarnya. Jiwa seperti ini hidup dalam gelombang yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Karena itu, ujian yang dihadapi oleh jiwa lembut terasa lebih berat bukan karena hidup membenci mereka, tetapi karena energi yang masuk ke dalam diri mereka tidak pernah setengah, semua masuk secara penuh. Ketika mereka mencintai sepenuh hati. Ketika mereka kehilangan seluruh kekuatan. Ketika mereka bahagia, mereka merasakan bahagia sampai ke akar. Namun ketika mereka terluka, rasa sakit itu juga menyentuh ruang terdalam. Jiwa seperti ini tidak hidup di permukaan, tetapi selalu berada di kedalaman, dan kedalaman selalu membawa intensitas yang lebih besar daripada apa yang terlihat di luar. Meski begitu, di balik sensitivitas yang sering mengundang rasa lelah, jiwa yang lembut memiliki ketahanan yang luar biasa. Ia mampu bangkit dari titik terendah, meski prosesnya lambat. Ia mampu belajar dari luka, meski perihnya masih terasa. Ia mampu memaafkan, meski hatinya pernah hancur. Kepekaan yang dimiliki bukan hanya membuatnya mudah patah, tetapi juga membuatnya mampu memahami makna hidup dengan lebih kaya. Ada kekuatan diam yang tumbuh di dalamnya, kekuatan yang tidak bersuara tetapi hadir. Inilah yang membuat jiwa lembut mampu bertahan dalam ujian berat, karena meski mudah terluka, ia selalu menemukan cara untuk kembali pulih. Dalam banyak ajaran spiritual, penderitaan sering dipahami sebagai proses pembersihan jiwa, bukan pembersihan secara fisik, tetapi pembersihan yang menyentuh lapisan terdalam yang tidak terlihat. Saat seseorang melalui pengalaman yang berat, bagian dalam dirinya yang sebelumnya terabaikan mulai muncul ke permukaan. Luka lama, pola lama, dan emosi yang tertimbun perlahan terbuka. Ujian yang datang seperti angin kuat yang mengangkat debu batin agar seseorang dapat melihat apa yang selama ini tersembunyi. Inilah alasan mengapa proses pembersihan sering terasa menyakitkan, karena yang dibersihkan bukan hal kecil, tetapi sesuatu yang melekat sangat dalam. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk naik ke tahap yang lebih tinggi biasanya melalui fase penyucian. Penyucian bukan tentang membuat seseorang menjadi sempurna, tetapi tentang membebaskan lapisan energi berat yang menahan pertumbuhan batinnya. Ketika seseorang dengan hati yang lembut sedang menjalani masa sulit, itu bukan tanda bahwa ia gagal. Justru itu adalah tanda bahwa jiwa sedang diperhalus agar mampu menampung cahaya yang lebih besar. Penyucian bekerja melalui pengalaman yang memaksa seseorang meninggalkan bagian dirinya yang sudah tidak selaras dengan perjalanan yang akan datang. Apa yang hilang sebenarnya memberi ruang bagi lahirnya kesadaran baru. Seperti logam yang ditempa dalam api, jiwa pun melalui proses yang serupa. Api bukan musuh, tetapi alat yang membentuk. Logam tidak menjadi kuat tanpa panas, dan jiwa tidak menjadi matang tanpa tantangan. Ketika kehidupan membawa seseorang ke dalam situasi yang tampaknya menghancurkan, itu tidak selalu berarti ia sedang dihakimi. Banyak kali itu berarti ia sedang ditempa agar menjadi lebih kokoh, lebih bijaksana, dan lebih jernih. Selama proses itu berlangsung, panasnya mungkin terasa luar biasa. Namun setelah ia keluar dari api tersebut, bentuk jiwanya tidak lagi sama. Ia menjadi lebih halus, lebih kuat, dan lebih bercahaya.
Penderitaan juga membuka lapisan kesadaran yang sebelumnya belum terjamah. Saat seseorang berada dalam titik terendah, ia mulai melihat kehidupan dari sudut yang berbeda. Ia mulai menyadari hal-hal yang selama ini diabaikan, mendengar suara hati yang selama ini tenggelam, dan merasakan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Banyak orang menemukan intuisi mereka justru saat terluka, karena rasa sakit menghancurkan kebisingan yang menghalangi pesan batin untuk muncul. Dari tempat yang gelap, sedikit cahaya pun terlihat lebih jelas. Disinilah kesadaran baru lahir. Pada akhirnya, pembersihan jiwa adalah proses yang membawa seseorang kembali pada dirinya yang paling murni. Meskipun terasa berat, pengalaman itu bukan datang untuk menghancurkan, tetapi untuk mengembalikan seseorang pada versi dirinya yang lebih sejati. Setiap rasa sakit menghilangkan satu lapisan yang tidak diperlukan. Setiap kehilangan membuka ruang bagi pemahaman baru. Setiap air mata membawa kelegaan yang memperhalus batin. Proses ini mungkin tidak terlihat indah saat dijalani, tetapi setelah melewatinya, seseorang akan menyadari bahwa ia telah berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat dengan cahaya dalam dirinya. Ada sebuah keyakinan lama yang mengatakan bahwa setiap jiwa memilih perjalanan hidupnya sebelum turun ke dunia, bukan dalam bentuk detail peristiwa, tetapi dalam bentuk pelajaran dan pengalaman yang perlu ia jalani untuk tumbuh. Keyakinan ini mengajarkan bahwa tidak ada ujian yang hadir tanpa persetujuan jiwa. Sebelum lahir, jiwa melihat gambaran besar tentang apa yang akan membentuknya menjadi lebih dewasa secara spiritual. Maka ketika seseorang yang berhati lembut menghadapi cobaan berat, itu bukan karena ia lemah, tetapi karena jiwanya pernah bersedia memikul beban tersebut sebagai bagian dari perjalanan kembali pada cahaya. Jiwa yang kuat sering memilih tantangan yang tidak dipilih oleh jiwa lain, bukan karena ia ingin menderita, tetapi karena ia mampu menahan tekanan dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Jiwa seperti ini biasanya memiliki misi, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Maka pengalaman yang berat menjadi proses pengaktifan potensi yang sudah tertanam sejak awal. Apa yang terlihat sebagai kesedihan di dunia fisik sebenarnya adalah latihan spiritual yang mempersiapkan seseorang untuk menjadi saluran kebaikan, pengetahuan, atau penyembuhan bagi orang lain. Itulah alasan mengapa semakin tulus seseorang, semakin besar pula ujian yang ia temui, karena jiwanya tahu ia mampu bangkit kembali. Pemilihan beban ini bukanlah bentuk hukuman, tetapi bentuk kepercayaan. Jiwa memilih apa yang ia yakin dapat ia lalui, bahkan jika manusia yang ia masuki tidak selalu menyadarinya. Ada pola tertentu yang berulang dalam hidup seseorang karena jiwanya sedang mencoba menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas sejak perjalanan sebelumnya. Rasa kehilangan, pengkhianatan, kesepian, atau tekanan emosi yang berat sering menjadi cara jiwa belajar melepaskan, menguatkan, atau menemukan jalan kembali pada inti dirinya. Pelajaran ini tidak selalu mudah dipahami, tetapi semuanya memiliki arah yang jelas bagi perkembangan spiritual seseorang. Dengan memahami bahwa beberapa pengalaman telah dipilih sebelum lahir, seseorang dapat melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kesedihan yang datang tidak lagi terasa sebagai kebetulan. Tantangan yang muncul tidak lagi sekadar dianggap membawa sial. Setiap peristiwa menjadi bagian dari perjalanan besar yang menghubungkan masa lalu, saat ini, dan masa depan jiwa. Ada alasan mengapa seseorang bertemu orang tertentu, menghadapi rintangan tertentu, atau mengalami patah pada waktu tertentu.
Semuanya adalah bagian dari kontrak jiwa yang perlahan terbuka seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, pemahaman tentang pilihan jiwa membawa ketenangan yang besar. Seseorang tidak lagi merasa menjadi korban kehidupan, tetapi menjadi pejalan yang sedang melalui jalur yang pernah ia pilih sendiri. Jika suatu ujian terasa terlalu berat, itu berarti jiwanya sedang melewati tahap penting menuju transformasi besar. Jika suatu beban terasa sulit dilepaskan, itu berarti ada sesuatu yang sedang dibersihkan dari perjalanan panjangnya. Dengan menyadari ini, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih ikhlas, lebih sadar, dan lebih percaya bahwa semua yang ia alami membawa dirinya semakin dekat pada tujuan spiritual yang sesungguhnya. Di balik setiap rasa sakit, selalu ada pesan yang tidak langsung terlihat. Pesan ini bukan datang dalam bentuk kata, tetapi dalam bentuk pengalaman yang mengajak seseorang memperhatikan dirinya lebih dalam. Rasa sakit sering menjadi penanda bahwa ada bagian dari diri yang memerlukan perhatian, penyembuhan, atau perubahan. Ketika seseorang merasakan tekanan berat di dalam batinnya, itu adalah panggilan agar ia berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang selama ini diabaikan. Bahkan, rasa hancur sekalipun membawa informasi penting tentang apa yang perlu dilepaskan agar seseorang dapat tumbuh dengan lebih bebas. Ujian hidup mengajarkan banyak hal yang tidak bisa dipelajari saat keadaan nyaman. Rasa kecewa mengajarkan batas. Rasa kehilangan mengajarkan keteguhan. Rasa sakit mengajarkan keberanian untuk bertahan meski hati sedang retak. Semua pengalaman berat itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali segala hal yang perlu disadari. Seseorang belajar mengenali mana hubungan yang merugikan, mana kebiasaan yang harus diubah, dan mana pemikiran yang perlu diperbaiki. Tanpa ujian, pelajaran itu tidak akan pernah terlihat. Itulah sebabnya, rasa sakit sering membawa seseorang pada pemahaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam penderitaan, intuisi seseorang justru sering menjadi lebih tajam. Ketika hati berada dalam keadaan lembut dan terbuka, ia mampu menangkap pesan batin yang biasanya tertutup oleh kesibukan dan kebisingan. Banyak orang mulai mengenali suara terdalamnya justru ketika mereka terluka, karena rasa sakit memaksa mereka melihat apa yang benar-benar penting. Intuisi tumbuh saat seseorang terpaksa masuk ke dalam dirinya sendiri, mencari jawaban yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Dari sini, rasa sakit menjadi gerbang menuju kejelasan batin yang lebih luas. Pengalaman sulit juga membangun kedalaman spiritual. Seseorang yang pernah jatuh ke titik terendah biasanya memiliki cara memandang kehidupan yang berbeda. Ia tidak lagi mudah menghakimi, tidak mudah sombong, dan lebih mudah memahami perjuangan orang lain. Luka yang pernah ia rasakan mengajarkan kerendahan hati dan empati. Kedalaman itu tidak datang dari teori, tetapi dari pengalaman nyata yang mengubah cara ia merasakan dunia. Semakin banyak yang ia lewati, semakin luas pula ruang batin yang ia miliki untuk menampung kesadaran baru. Pada akhirnya, rasa sakit bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang muncul setelahnya. Proses berat itu melunakkan bagian diri yang keras, memperkuat bagian diri yang lemah, dan membuka bagian diri yang selama ini tertutup rapat. Transformasi batin terjadi perlahan, sering tanpa disadari. Namun ketika seseorang melihat kembali perjalanan yang telah ia lalui, ia akan menemukan bahwa rasa sakitlah yang membawanya pada versi dirinya yang lebih bijaksana dan lebih utuh. Inilah makna tersembunyi di balik penderitaan, sebuah perjalanan sunyi yang menuntun seseorang menuju cahaya dalam dirinya sendiri. Dunia seringkali salah memahami mereka yang berhati tulus. Banyak orang tidak mampu melihat kedalaman niat yang tersembunyi di balik tindakan yang sederhana.
Kebaikan sering dianggap kelemahan, ketulusan dianggap kepolosan, dan kejujuran dianggap kurang cerdik. Orang baik kerap terlihat berbeda karena mereka bergerak dari hati, bukan dari kepentingan. Dan ketika dunia menilai dengan cara yang dangkal, mereka yang lembut justru menjadi sasaran salah paham, kritik, atau bahkan niat buruk dari orang yang tidak mampu membaca kedalaman mereka. Ada konflik yang muncul antara hati yang jernih dan realitas sosial yang keras. Seseorang yang hidup dengan ketulusan sering merasa asing ketika melihat betapa banyak orang memakai topeng, menyembunyikan niat, atau bertindak dengan kepentingan tertentu. Jiwa lembut tidak nyaman dengan permainan seperti itu, karena mereka lebih suka berbicara apa adanya dan bertindak sesuai nurani. Namun, dunia tidak selalu berjalan dengan cara yang sama. Perbedaan inilah yang membuat orang baik sering merasa terpisah, seolah mereka hidup dalam dunia yang tidak sepenuhnya selaras dengan nilai yang mereka pegang. Tidak jarang, orang baik menjadi sasaran manipulasi karena mereka mudah percaya dan mudah memberi. Mereka melihat dunia melalui mata yang jernih, sehingga sulit membayangkan bahwa ada orang yang mampu menyakiti demi keuntungan pribadi. Ketika seseorang memanfaatkan kebaikan mereka, luka yang muncul tidak hanya karena perbuatannya, tetapi karena mereka harus menerima kenyataan bahwa dunia tidak selalu seindah hati mereka. Pengalaman seperti ini sering membuat mereka merasa tertutup, bingung, dan kehilangan arah untuk sementara waktu. Namun luka seperti ini bukan tanda bahwa mereka salah menjadi baik, tetapi tanda bahwa dunia masih membutuhkan hati seperti mereka. Kondisi inilah yang membuat ujian datang lebih sering kepada mereka yang berhati tulus, bukan karena kehidupan ingin menyakiti, tetapi karena lingkungan yang tidak selaras seringkali memberi tekanan yang besar. Ketika hati lembut bertemu dengan energi kasar, benturan itu terasa jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Orang baik merasakan kejanggalan dan ketidakselarasan itu lebih cepat, dan tubuh maupun batin mereka bereaksi dengan intensitas tinggi. Mereka bukan hanya menghadapi peristiwa, tetapi juga menghadapi getaran batin yang muncul dari ketidaksesuaian tersebut. Dan semua itu membuat perjalanan mereka terasa lebih berat dibandingkan orang yang hidup lebih di permukaan. Pemahaman diri menjadi hal yang sangat penting bagi jiwa yang lembut. Ketika mereka memahami bahwa apa yang mereka rasakan bukan kelemahan, tetapi kemampuan untuk melihat lebih dalam, mereka mulai menerima siapa diri mereka sebenarnya. Mereka mulai mengerti bahwa menjadi berbeda bukanlah beban, tetapi anugerah yang tidak dimiliki banyak orang. Dunia mungkin tidak selalu mampu menghargai hati yang tulus, tetapi hati tulus selalu mampu melihat cahaya bahkan di tengah kegelapan. Dan dari pemahaman inilah, mereka menemukan kekuatan untuk tetap berjalan, meski dunia tidak selalu ramah kepada ketulusan. Dunia tidak selalu menjadi tempat yang ramah bagi hati yang lembut. Energi kehidupan bergerak dengan ritme yang kadang keras, cepat, dan tidak peka terhadap perasaan halus yang dimiliki oleh jiwa yang sensitif. Ketika seseorang dengan hati yang lembut berjalan di tengah dunia yang penuh tekanan, ia sering merasakan kontras yang kuat, suasana yang bising, sikap yang dingin, atau kata-kata yang kasar dapat meninggalkan jejak mendalam dalam batinnya. Meski ia berusaha tetap kuat, dunia yang bergerak terlalu cepat sering membuatnya merasa tertinggal, rapuh, dan tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan yang ia tempati. Dalam menghadapi energi yang kasar, jiwa yang halus seringkali mengalami benturan batin. Orang lain mungkin melihat sebuah peristiwa sebagai hal kecil, tetapi bagi hati yang peka, situasi itu dapat terasa seperti gelombang besar yang mengguncang kedalaman dirinya. Benturan semacam ini bukan hanya terjadi
dari ucapan atau tindakan orang lain, tetapi juga dari suasana yang penuh persaingan, pikiran yang penuh tekanan, atau lingkungan yang tidak memiliki ruang untuk kelembutan. Jiwa seperti ini berfungsi seperti antena yang menangkap semua getaran sekitar, bahkan getaran yang tidak diarahkan kepadanya. Akhirnya, ia mudah kelelahan tanpa tahu alasan yang jelas. Ketika hati yang lembut bertemu dengan kerasnya realitas, luka yang muncul tidak selalu berasal dari kejadian luar, tetapi dari rasa ketidaksesuaian yang ia rasakan. Ia mungkin bertanya, mengapa dunia tidak berjalan dengan irama yang lebih tenang? Ia mungkin bertanya, mengapa orang tidak dapat berbicara lebih lembut atau berperilaku lebih jujur? Dalam batinnya, ia merindukan dunia yang sejajar dengan kedalamannya. Namun dunia luar jarang mencerminkan dunia batin itu. Perbedaan inilah yang melahirkan perasaan terasing, perasaan seolah ia tidak punya tempat yang benar-benar memahami dirinya. Dan rasa asing itu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi jiwa yang lembut. Namun di balik semua luka itu, hati yang lembut memiliki kemampuan untuk menemukan makna dalam setiap benturan. Setiap rasa sakit membawa pemahaman baru. Setiap air mata membuka pintu kesadaran, dan setiap kekecewaan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh keadaan yang tenang. Luka menjadi jembatan menuju kebijaksanaan, bukan karena rasa sakit itu indah, tetapi karena rasa sakit memaksa hati untuk melihat apa yang tidak terlihat sebelumnya. Jiwa lembut belajar bahwa ia tidak bisa mengubah dunia, tetapi ia bisa menguatkan dirinya untuk tetap menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya lingkungan. Pada akhirnya, dunia memang memiliki banyak lapisan. Ada lapisan yang keras, ada lapisan yang tenang, dan ada lapisan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki hati yang peka. Jiwa yang lembut seringkali ditugaskan untuk berjalan melewati berbagai lapisan ini, agar ia dapat memahami kehidupan secara lebih utuh. Meski perjalanan itu berat, ada keindahan tersembunyi yang tumbuh dari dalam dirinya. Keindahan itu berupa kemampuan untuk tetap lembut meski pernah dihancurkan, tetap percaya meski pernah dikhianati, dan tetap hangat meski pernah dibekukan oleh sikap dunia. Dan dari situlah hati yang lembut menjadi jiwa yang kuat tanpa perlu berubah menjadi keras. Setiap ujian dalam hidup memiliki fase gelapnya sendiri. Sebuah titik di mana seseorang merasa seakan tidak ada lagi cahaya yang mampu menembus tebalnya kesedihan. Namun kenyataannya, fase inilah yang sering menjadi tanda bahwa terang sedang bergerak semakin dekat. Banyak jiwa yang berada dalam titik terendah tanpa menyadari bahwa itulah saat kesadaran mereka sedang diperluas. Dalam kegelapan, seseorang dipaksa untuk melihat hal-hal yang selama ini tidak ingin ia hadapi, dan proses inilah yang membuka jalan bagi munculnya cahaya baru. Apa yang terlihat seperti akhir sebenarnya adalah pintu awal bagi perubahan besar yang sedang menunggu untuk lahir. Setelah seseorang melewati puncak penderitaan, jiwa perlahan mengalami transformasi. Ia tidak kembali menjadi dirinya yang lama. Ada sesuatu yang berubah di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, tetapi dapat ia rasakan dengan jelas. Dalam kesunyian, ia menyadari bahwa luka yang dulu terasa menghancurkan, kini menjadi bagian dari kekuatannya. Ia mulai melihat dunia dengan lebih luas, mulai memahami bahwa setiap kejadian membawa arah tertentu dalam perjalanan jiwa. Transformasi ini terjadi secara perlahan, seperti bunga yang mekar diam-diam di tengah malam. Ketika penderitaan mulai mereda, energi dalam diri seseorang mulai berubah. Dulu, ia mungkin dipenuhi rasa takut, marah, atau kecewa. Namun seiring waktu,
Energi itu digantikan oleh rasa tenang dan lapang yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Kehidupan tidak lagi terasa menekan seperti dulu. Tempat yang tadinya terasa gelap mulai memberi ruang bagi cahaya untuk masuk. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, tetapi terasa kuat dari dalam, seperti ruang batin yang baru saja dibersihkan dari segala beban yang tidak perlu. Jiwa mulai bernafas lebih bebas, dan seseorang merasakan bahwa dirinya lebih dekat dengan keseimbangan. Ketenangan yang muncul setelah melewati ujian berat merupakan ketenangan yang berbeda dari ketenangan biasa. Ini adalah ketenangan yang lahir setelah seseorang melihat wajah dirinya sendiri dalam keadaan paling rapuh. Dari proses itu, ia menemukan pemahaman bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Ia mulai menyadari bahwa kelembutan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membantunya bertahan. Ketika seseorang mencapai titik ini, ia tidak lagi mudah digoyahkan oleh hal-hal kecil. Ia telah menemukan pusat dalam dirinya, sebuah tempat yang tidak dapat diganggu oleh kegaduhan dunia luar. Pada akhirnya, kebaikan yang ia miliki tidak pernah sia-sia. Semua kesedihan, luka, dan perjalanan panjangnya membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih bijaksana dan penuh cahaya. Ia mungkin tidak menyadari betapa berharganya perjalanan itu, tetapi kehidupan mengetahuinya. Setiap langkah yang ia ambil dalam kegelapan membawanya lebih dekat pada terang yang memang ditujukan untuknya. Ketika ia melihat kembali perjalanan itu, ia akan menyadari bahwa semua ujian yang ia hadapi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka ruang bagi cahaya yang lebih besar di dalam dirinya. Ketika seseorang melihat kembali perjalanan hidupnya, ia mungkin baru menyadari bahwa ujian yang pernah ia anggap sebagai beban ternyata menjadi bagian penting dari pertumbuhan jiwanya. Semua tekanan, kesedihan, dan kesunyian yang pernah ia jalani bukan hadir tanpa arah. Ada alur lembut yang menghubungkan setiap pengalaman, menuntun jiwa menuju pemahaman tentang siapa dirinya sebenarnya. Orang baik seringkali ditempa melalui cara yang tidak mudah, karena kehidupan tahu bahwa hatinya mampu menyerap makna yang tidak dapat ditampung oleh banyak orang. Dari proses ini, ia menemukan bahwa ujian bukan sekadar cobaan, tetapi gerbang menuju kedewasaan batin. Pemahaman baru tentang makna penderitaan membuat seseorang melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi memandang kesulitan sebagai musuh, tetapi sebagai pesan yang datang dari ruang terdalam dirinya. Saat seseorang mengalami patah hati atau kehilangan, ia mungkin tidak melihat tujuannya. Tetapi setelah berjalan jauh, ia menyadari bahwa rasa sakit telah membawanya ke tempat yang lebih benar. Penderitaan membentuk ketajaman rasa, memperhalus intuisi, dan mempertegas nilai-nilai yang ia pegang. Semua itu membawanya pada kesadaran bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia, bahkan pengalaman yang paling melukai sekalipun. Seiring pemahaman itu tumbuh, hati yang tulus mulai melihat bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Meskipun terasa sepi, ada kekuatan halus yang selalu menjaga langkahnya. Ada ketepatan yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana sesuatu datang pada waktu yang benar, bagaimana sebuah pintu tertutup untuk melindungi, atau bagaimana seseorang tiba-tiba hadir untuk membantu. Hal-hal ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari tarikan energi kehidupan yang selalu bekerja untuk menuntun jiwa ke tempat di mana ia semestinya berada. Hati yang tulus, meski sering tampak rapuh, selalu berada dalam penjagaan yang lembut. Seseorang yang telah melalui banyak ujian biasanya memiliki ketenangan yang tidak bisa dibangun dengan cara sederhana. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak mudah terseret emosi, dan tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ketenangan seperti ini lahir dari pemahaman bahwa hidup selalu membawa ritme sendiri.
Ia belajar melepaskan apa yang tidak dapat ia kendalikan dan memelihara apa yang selaras dengan jiwanya. Dari sini, kekuatan batin tumbuh, bukan kekuatan yang keras, tetapi kekuatan yang sunyi, yang hidup dari pemahaman mendalam tentang diri dan kehidupan. Pada akhirnya, perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata membawa seseorang pada titik pengenalan diri. Ia melihat bahwa menjadi tulus bukan kelemahan, tetapi panggilan jiwa yang tidak dimiliki banyak orang. Ia mengerti bahwa setiap cobaan yang ia hadapi bukan datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membimbingnya pulang kembali kepada cahaya dalam dirinya. Dengan pemahaman ini, ia dapat melanjutkan perjalanan hidup tanpa rasa takut, tanpa keraguan, dan tanpa perlu mengubah hatinya menjadi keras. Karena kini ia tahu, hati yang lembut adalah kekuatan, dan perjalanan yang berat adalah jalan untuk menemukan versi dirinya yang paling sejati.